Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Mesyratar Tanti dengan NIM 07241057 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 24. Saya dari kelas Kalkulus V. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 2 ingin memaparkan proyek kalkulus kami mengenai kateneri yang berjudul Analisis Kurva Kateneri pada kabel yang menggantung di antara dua tiang listrik. Pertama-tama, apa sih itu kateneri? Dalam kehidupan sehari-hari seperti kabel telepon, kabel listrik, dan jembatan gantung itu sering membentuk kurva alami yang disebut kateneri. Jadi kateneri ini merupakan kurva yang tidak lurus ya teman-teman, yaitu mengikuti fungsi parbolik. Jadi kalau teman-teman melihat kurva atau bentuk seperti kabel yang menjuntai di tiang, itu bentuknya melengkung gini, itu disebut kateneri. Dengan persamaannya yakni Y sama dengan C tambah A dikali cos dikali X per A. Sebelum masuk ke pembahasan, tentu saja kita tuh harus memiliki dasar-dasar teori. Yang pertama, di sini kami memiliki 5 dasar teori ya teman-teman. Yang pertama ada fungsi hiperbolik, kurva kateneri, penurunan persamaan kurva, lalu aproksimasi dari kurva kateneri dengan parabola, ada luas daerah di bawah kurva, dan panjang busur kurva. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke penyelesaian soal ya, yang dimana pada proyek kalkulus ini kami mendapat materi mengenai kateneri. Yang dimana soalnya itu adalah kabel telepon tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan -10 sampai X sama dengan 10, yang dimana kabel tersebut menggantung dan membentuk kateneri dengan persamaan Y sama dengan C plus A cos X per A. Yang dimana pada nomor 1 kita soalnya adalah jika nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6, kita tentukan tinggi tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut. Lalu yang kedua, jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, tentukan tinggi dari tiang. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan nilai A dan C, hasil jawaban nomor 2 tadi, kita tentukan luas daerah yang dibatasi oleh tanah, dua tiang listrik, dan kabel. Jadi pertama-tama teman-teman, kita kerjakan dulu nomor 1, yang mana tadi kita ketahui nilai C-nya itu adalah sama dengan 4 dan A-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, untuk menentukan panjang dari kabel, kita itu harus menggunakan rumus umum panjang kurva. Yang dimana rumus umum panjang kurva itu adalah L sama dengan integral batas atas batas bawah dari akar 1 tambah dy per dx kuadrat dx. Nah, kita misalkan dulu untuk kurva y sama dengan fx-nya. Kita misalkan dulu ya ini. Kita misalkan dengan persamaan y sama dengan c plus a cos x per a, yang mana itu dari persamaan kurva kateneri. Lalu kita turunkan persamaan itu menjadi dy per dx sama dengan sin hiperbolik x per a, yang dimana turunan dari cos hiperbolik kan sin hiperbolik ya. Lalu sudah kita misalkan, lalu kita kita kuadratkan kedua ruasnya, yang dimana dy per dx kuadrat sama dengan sin hiperbolik kuadrat kali x per a. Lalu kita kembali ke rumus yang pertama tadi, rumus umum dari panjang kurva. Di sini kita lihat L sama dengan integral batas atas batas bawah akar 1 tambah d per dx kuadrat dx. Kita itu gunakan identitas hiperbolik. Nih, yang dimana 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat u sama dengan cos kuadrat u. Lalu di sini kalau dia integral batas atas batas bawah, terus dia ada akar 1 tambah sin hiperbolik kuadrat u, dia itu sama dengan cos hiperbolik u. Kenapa cos hiperboliknya nggak kuadrat seperti di atas? Kenapa kuadratnya hilang? Karena di sini ada kuadrat. Dia sudah ada kuadrat, terus dia ketemu sama akar. Makanya dia hilang kuadratnya. Karena kan kuadrat ketemu akar, jadinya kan 1 ya. Akar 2 ini. Akar ini kan akar 2 ya. Nah, ketemu sama kuadrat. Hasilnya 2/2 sama dengan 1. Lalu kita masukkanlah di sini. Dimana L sama dengan batas bawahnya itu adalah min x0 dengan batas atasnya x0, itu sama dengan x ya teman-teman. 0 itu cuman dia dari titik 0. Lalu ini dikali sama cos hiperbolik x per a dx. Nah, kita dapatkanlah ini. Kenapa dia bisa A-nya keluar, terus tuh ada ini dia diganti batas atas batas bawahnya, karena kita menggunakan substitusi, yang dimana di sini ada u sama dengan x per a. Jadi kita ubah x per a-nya itu jadi u, lalu kita x-nya itu x itu sama dengan a dikali u. Jadi kita dapatkan dx-nya itu adalah sama dengan a dikali du. Kita masukkanlah ke sini.
A-nya keluar, terus itu batas atas batas bawahnya diganti, jadi yang tadi min X, jadi min X per A, X jadi X per A, terus tuh masih di sini cos hiperbolik U DU. Ininya tadi U-nya ganti dari X per A, sama DU-nya ini diganti jadi dari A kali DU. Makanya A-nya keluar. Karena di sini harusnya kan A kali DU. Nah, karena dia itu bersifat sendiri, konstanta, makanya dia keluar dari integral di sini. Dia berdiri sendiri. Nah, sudah habis itu kita gunakan sifat yang dimana di sini sin hiperbolik min U itu sama dengan min sin hiperbolik U. Lalu kita ini gini. Nah, makanya di sini kita integralkan, tadi kan cos hiperbolik U itu kan sama dengan sin hiperbolik U ya integralnya. Lalu kita kalikan dengan batas atas batas bawahnya ini. Kita ubah U-nya jadi batas atas batas bawah, terus kita kurangin, terus kita dapatkan hasilnya L sama dengan 2A sin hiperbolik X 0 per A. Lalu kita masukkanlah dia ke sini, ke rumus itu tadi, masukkan A sama dengan 6-nya dan X 0-nya itu sama dengan 10. Kita masukkanlah di sini. Di sini kita masukin. Terus didapatlah ini. Masukin. Dapat deh hasilnya, panjang kabel yang menggantung adalah 30,634 meter. Nah, kita sudah tahu nih panjang kabelnya berapa, makanya kita bisa tentukan tinggi tiangnya. Jadi kita tinggal masukkan, untuk menentukan tinggi tiang kita tinggal masukkan persamaan kurva catenary, yakni Y sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A. Kita masukkanlah A-nya itu sama dengan 6 dan C-nya sama dengan 4. Dari mana? Dari soal yang kita dapat di sini tadi, yang diketahui sudah ya di nomor satunya di sini. Sudah kita dapat. Nah, kita substitusilah ke dalam sini persamaan tersebut. Di mana X itu kita ganti juga ke 10. Lalu kita dapatkanlah hasil dari tinggi tiangnya adalah 20,45 meter. Selesai sudah yang nomor 1. Kita tadi dapat panjang kabelnya itu adalah 30,634 meter. Lalu kita dapatkan tinggi tiangnya adalah 20,45 meter. Kita masuk ke nomor 2, ini mana tadi jika diberikan panjang dari kabel yang menggantung adalah 20 meter dan jarak titik terendah ke tanah adalah 9 meter, kita tentukan tinggi tiangnya. Jadi yang pertama kita harus menentukan nilai konstanta A-nya itu sendiri. Kenapa? Karena kita harus menentukan tinggi tiang yang sesuai agar panjang kabel dari X sama dengan min 10 ke 10 itu sama dengan 20 meter. Nah, kita masukkanlah ke rumus panjang kabel catenary yang kita dapat dari integral ini tadi ya. Integral yang di awal ini. Kan kita dapat rumusnya tuh, rumus ininya, rumus akhirnya yakni sama dengan ini. Nah, kita pakai lagi di sini. Terus kita masukkanlah di sini 2A, ini kita sama dengan kan 20, karena kita mencari ini agar sesuai dengan 20 meter. Nah, untuk mempermudah perhitungan, karena di sini dia itu bisa dibagi kan, ada yang bisa dibagi, jadi kita bagilah dengan 2. Jadi 2A jadi A, 20 dibagi 2 jadi 10. Nah, terus kita cari dengan metode numerik, yang dimana kita harus mencari A-nya itu, kita harus dapatkan L-nya, itu sama dengan 10. Nah, di sini kita sudah mencoba A sama dengan 4, A sama dengan 2, A sama dengan 6, itu ternyata lebih besar dari 10. Sudah lihat ini kan? Maka kita dapatkanlah A-nya itu sama dengan 1,721. Nah, untuk uji cobanya kita masukkan ke persamaannya tadi, persamaan kurva catenary tadi. Ya, rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini kan untuk uji cobanya. Terus kita di sini masukkan A-nya itu sama dengan 1,721 sini perbolik kali 10 per 1,721. Terus kita dapatkanlah hasilnya itu sama dengan 10. Jadi kita dapatkanlah A-nya itu sama dengan 1,721. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai konstanta C, yaitu ketinggian minimum kabel pada titik X sama dengan 0. Nah, di sini kan kita ketahui ya tadi di soal titik terendah kabel dari tanah itu adalah 9 meter. Kenapa kita nggak langsung masukkan 9 meter ini ke C? Karena 9 meter ini akan menjadi Y. Nih. Jadi dia itu bukan C tapi melainkan Y. Jadi dia itu kayak tinggi minimumnya, minimum kabel. Nah, sudah. Kita dapat nih, kita masukkan Y-nya ini. Y-nya sama dengan 9 tadi kan, terus kita hilangkan aja nih, kita abaikan dulu cos hiperbolik X per A-nya, kita abaikan dulu, kita masukkan aja ke persamaan ini, yang dimana tadi 9 sama dengan C plus A, lalu kita masukkanlah A-nya, tadi kita dapat 1,721, kita pindah ruas, nah dapatkanlah C-nya adalah 7,279 meter, nah ini adalah tinggi minimum kabel pada titik X sama dengan 0.
Nah, setelah kita itu dapatkan A dan C-nya, baru kita menentukan tinggi tiangnya. Pakai apa? Pakai persamaan kurva catenary tadi, yang dimana Y sama dengan C plus A cos X per A. Yang dimana A-nya itu adalah 1,721 dan C-nya adalah 7,279 dan X-nya adalah 10. Nah, kita masukkan ke sini dan didapatkanlah hasil akhirnya 50,32 meter. Itu adalah tinggi tiang yang dibutuhkan agar kabel sepanjang 20 meter dengan titik terendah 9 meter dari tanah itu sekitar 50,32 meter tinggi tiang. Nah, kita masuk ke nomor ketiga, yang dimana kita menentukan luas daerah yang dibatasi tanah, dua tiang listrik dan kabel dari A dan C-nya adalah dari nomor 2. Langkah pertama, kita untuk menentukan luas daerah, kita harus menentukan batas integralnya dulu. Jadi, di sini batas integral yang mana luas yang dimaksud itu berada di bawah kurva kabel Y sama dengan C plus A cos hiperbolik X per A dari X min 10 ke X 10, lalu kita kurangin dengan luas persegi panjang di bawahnya atau di tanahnya itu yang lebarnya 20 meter sama tingginya 9 meter. Kita sudah menentukan ini daerah yang akan dihitung luasnya tadi yang dibatasi itu. Terus kita tentukan deh rumus luas daerah di bawah kabel, yang dimana di sini kita bagi dua ya. Daerahnya ada A1 dan A2, yang dimana A1-nya ini integral batas bawah min 10 sampai 10 dari C plus A cos hiperbolik X per A dx. Ini kita adalah rumus luas daerah total di bawah kabel. Didapat dari mana? Itu didapat dari pengintegralan persamaan kurva catenary. Lalu kita untuk rumus keduanya yakni A2 itu adalah panjang kali lebar. Itu adalah rumus persegi panjang. Kenapa bisa? Karena dia adalah untuk menghitung luas bidang tanahnya. Jadi karena luas bidang tanahnya itu persegi panjang, jadi sudah kita pakai rumus persegi panjang saja. Lalu kita hitung deh luas totalnya. Yang pertama yang A1 dulu. Ke sini kita masukkan yang tadi ya rumusnya. Terus kita karena fungsi cos hiperbolik X per A itu adalah fungsi genap, yaitu cos hiperbolik min X per A itu sama dengan cos hiperbolik X per A, dan konstanta C ini dia itu nggak berubah terhadap X, maka integral dari min 10 sampai 10 itu dapat ditulis sebagai ini. Ini harusnya min 10. Ini deh. Jadinya 2 kali integral 0 sampai 10 fx dx. Tuh. Ini rumus jadinya sih. Setelah itu kita masukkan ke sini. Baru deh kita, karena ini bisa kita bagi ya. Kita bagi jadi 2, kita jumlahkan integralnya. Dimana ada integral C dx sama integral cos hiperbolik X per A. Yang mana ingat batas atas batas bawahnya tadi kita ubah. Yang mana batas bawahnya itu 0, batas atasnya 10. Lalu kita sudah dapat nih hasilnya nih. Untuk integral yang sebelah kiri dulu ya, yang C dulu, C dx, itu kita kalikan dengan batas atas batas bawahnya, dapatlah 10C. Lalu untuk integral kanannya, kita kalikan juga batas atas batas bawahnya. Nih, kita integralkan dulu ya yang pasti. Nih. Kita substitusi. U sama dengan X per A menjadi dx sama dengan A kali du. Nih, makanya jadi ada A-nya keluar di sini. Harusnya kan di sini A kali du ya. Tapi karena dia konstanta berdiri sendiri, makanya dia keluar dari integral. Nah, setelah kita integralkan, baru kita kalikan di batas atas batas bawahnya nih. Terus kita dapatkan jadinya untuk integral kanan, dia itu A kuadrat kali sin hiperbolik kali 10 per A. Nah, sudah kita dapat dua-duanya. Terus kita masukkan deh ke sini. Yang tadi kan kita lihat di sini rumusnya itu kan ini kan. Ini nih. Aduh. Ini rumusnya ini. Nah, sudah kita dapat nih. Sudah kita dapat C sama A cos hiperbolik X per A-nya. Tadi hasilnya ini semua nih. Hasilnya tadi kan 10C sama A kuadrat sin hiperbolik 10 per A. Nah, kita masukkan itu sudah. Terus kita masukin substitusi A sama dengan 1,721 kita dapat dari nomor 2 dan C-nya juga kita dapat dari nomor 2, 7,279. Kita masukin ke ini. C-nya jadi diubah tadi, sama A-nya diubah juga. Hitung, didapatlah A1-nya ini adalah 1136,523 meter. Kita sudah dapat nih luas daerah total di bawah kabelnya. Yang dimana dia 1136,523 meter. Terus kita cari deh yang untuk di sininya. Di A2-nya, yakni yang persegi panjang tadi, luas bidang tanahnya dengan panjang kali lebar, panjang 9 dan lebar 20, didapatlah 180 meter.
Terus kita tentukan luas yang diminta, luas yang dibatasi tadi antara tanah, 2 tiang listrik, dan kabel. Itu kita kurangin. Untuk mencari luas daerah total, kita harus kurangin A1 dikurang A2. Kenapa harus dikurangin? Karena yang kita ingin cari adalah luas daerah tertutupnya. Makanya dikurangin. Jadi dia itu selisihnya gitu. Nih. Nah, kita kurangin deh, tadi A1 kita dapat 1136,523 meter dikurang 120 meter. Kita dapatlah A-nya adalah 956,523 meter persegi. Jadi, luas daerah yang dibatasi tanah, 2 tiang listrik, dan kabel itu adalah 956,523 meter persegi. Selesai sudah tadi pembahasan dari soal ketenerian berjumlah 3 soal tadi, sehingga kita dapatkan kesimpulan. Kita dapatkan panjang kabel yang menggantung di antara 2 tiang itu sebesar 30,634 meter, sama tinggi tiangnya adalah 20,45 meter. Lalu untuk soal nomor 2 kita dapatkan tinggi tiang listrik jika kabel itu 20 meter dan titik terendah dari tanahnya 9 meter. Kita dapatkan hasil akhir tinggi tiangnya itu sebesar 50,32 meter. Lalu yang terakhir nomor ketiga kita dapatkan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi tanah, kabel, dan kedua tiang listrik itu sebesar 956,523 meter persegi. Begitu. Jadi sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.